Perkenalkan, nama saya Evelyn Christina dengan NIM 214050118 dari kelas Hukum Perbankan dan Jaminan kelas D. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis dari IKNB. IKNB sendiri itu kepanjangan dari industri keuangan non-bank. Jadi di sini ada 12 jenis IKNB. Yang pertama itu ada koperasi simpan pinjam, yang kedua ada asuransi, yang ketiga pegadaian, yang keempat ada perusahaan efek, lalu yang kelima ada financial technology atau yang disingkat vintage, lalu yang keenam ada pasar modal, yang ketujuh ada dana pensiun, yang kedelapan ada perusahaan pembiayaan atau leasing atau multifinance, lalu yang kesembilan ada modal ventura, lalu yang ke-10 itu ada factoring, yang ke-11 ada pasar uang, yang ke-12 yang terakhir itu ada kredit. Jadi IKNB sendiri itu merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya itu untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank sendiri ini dalam istilah dahulunya dia itu disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. LKBB sendiri ini yang juga dulunya didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38 garing MK garing 4 garing 1972. Jadi tujuannya didirikan ini itu untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada video kali ini dari 12 jenis industri keuangan non-bank, saya hanya akan membahas satu dari industri keuangan non-bank, yaitu perusahaan efek. Jadi pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau tempat orang membeli dan menjual efek atau surat-surat berharga dan lainnya. Pada pasal 1 angka 13 dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung dengan investor ialah perusahaan efek sendiri, di mana perusahaan efek ini juga lebih dikenal dengan perusahaan sekuritas atau securities company. Perusahaan efek merupakan perseroan yang telah memperoleh izin usaha oleh Bapepam, namun sekarang itu udah digantikan oleh lembaga OJK. Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha, perusahaan efek tersebut itu dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, serta kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tadi kan kalau udah memperoleh izin dari OJK, dia itu bisa ngakuin kegiatan yang ada namanya tuh penjamin
emisi efek, perantara pedagang efek, sama penjamin dan manajer investasi kan. Jadi penjelasannya itu yang pertama kan tadi ada penjamin emisi efek, atau itu biasanya disingkat sebagai PEE underwriter. Jadi di sini penjamin emisi efek itu yang membantu perusahaan yang akan melakukan penerbitan efek. Sedangkan yang perantara pedagang efek atau PEE broker atau dealer, dia itu yang mempunyai peran untuk membantu investor berinvestasi pada instrumen efek, contohnya itu kayak saham. Lalu yang ketiga tadi ada yang namanya manajer investasi atau yang disingkat MI atau fund manager. Jadi manajer investasi ini tuh mempunyai tugas untuk mengelola dana dari investor dalam sebuah portofolio efek. Jadi perusahaan efek ini adalah mereka yang dapat melakukan salah satu kegiatan usaha tersebut atau ketiganya secara bersamaan berdasarkan kemampuan permodalan serta kesiapan sumber daya. Selanjutnya, perusahaan efek itu bisa dibedakan atas yang pertama adanya perusahaan efek nasional, lalu yang kedua itu ada yang namanya perusahaan efek patungan. Perusahaan efek nasional ini yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan WNI dan atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, tadi ada yang namanya perusahaan efek patungan, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan WNI, Badan Hukum Indonesia, dan badan hukum asing yang bergerak dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan adanya aktivitas perusahaan efek, maka perusahaan efek ini tuh harus dapat izin dulu terlebih dahulu dari lembaga OJK yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan OJK nomor 20 garing PJOK TT04 garing 2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek dan perantara pedagang efek. Dalam melangsungkan kegiatannya, perusahaan efek ini tuh dapat diwakili oleh orang perorangan yang sebagaimana dalam POJK tersebut. Pengaturan perusahaan efek juga ialah dalam POJK nomor 50 garing POJK .04 garing 2020 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Selanjutnya, perusahaan efek itu kan merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha. Sebagai yang tadi disebutkan sebelumnya, ada penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Nah, perusahaan efek sendiri ini juga mempunyai dia mempunyai peran yang signifikan itu dalam hal yang pertama, mendukung eksistensi pasar modal dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi. Yang kedua, perusahaan efek juga berperan sebagai
mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan unit usaha. Lalu yang terakhir, perusahaan efek juga mempunyai peran untuk meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional. Selain perusahaan efek mempunyai peran, perusahaan efek itu juga memiliki fungsi. Fungsinya untuk yang pertama ada sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan pemodal dan pemodal dengan emiten. Lalu pasar modal juga yang fungsinya mempunyai sebagai ujung tombak bursa, maksudnya pasar modal, dalam meningkatkan pergerakan volume investasi. Perusahaan efek juga memiliki peran penting dalam pengelolaan dana masyarakat, karena penyesuaian pemodalan pada perusahaan efek ini akan menimbulkan tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonafiditas perusahaan efek yang demikianlah yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal Indonesia menuju pasar modal yang berstandar global, sistematis dan efisien, serta menarik investor yang masif. Selanjutnya, selain dari fungsi yang tadi, perusahaan efek itu juga sebenarnya fungsi utama dari perusahaan efek sebagai itu perantara seluruh kegiatan jual beli saham dan obligasi di pasar modal, baik dengan perseorangan maupun lainnya. Juga perusahaan efek ini kan tadi udah sempat disebutin fungsi-fungsinya. Lalu ada beberapa fungsi nih, fungsi lain dari perusahaan efek, diantaranya itu ada yang pertama melakukan transaksi jual beli efek. Maksudnya transaksi jual beli efek di sini itu seperti yang tadi juga sempat saya singgung di sebelumnya, itu surat berharga yang sebagaimana dia merupakan sebagai kepentingan pribadi atau pihak lain. Lalu juga yang kedua, perusahaan efek ini berfungsi untuk transaksi efek berupa saham dan obligasi yang dapat dilakukan di bursa efek manapun, yang dapat dilakukan di bursa efek maupun di luar bursa. Istilahnya itu ada over the counter. Lalu fungsi lainnya juga perusahaan efek ini membantu perusahaan terbuka dalam melakukan penawaran umum saham atau biasanya di dalam bahasa Latinnya itu namanya initial public offering, yang selanjutnya perusahaan tersebut tidak memiliki kewajiban lagi untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Lalu fungsi selanjutnya juga ada mengelola portofolio efek nasabah tertentu berdasarkan perjanjian yang bersifat bilateral dan individual berdasarkan peraturan pengawas pasar modal. Fungsi yang selanjutnya juga ada mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan kelompok nasabah melalui produk yang telah diatur pada peraturan pengawasan pasar modal. Lalu fungsi akhirnya itu juga ada kegiatan lainnya yang sesuai berdasarkan ketentuan dari pengawas pasar modal. Selanjutnya perusahaan efek
dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai penjamin emisi efek, lalu perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi maupun kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai penjamin efek dapat bertindak sekaligus sebagai perantara pedagang efek. Perusahaan efek itu bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Jadi secara umum tadi tuh perusahaan efek dapat dikelompokkan atas 2 golongan, yakni yang pertama ada perusahaan efek nasional yang jika seluruh sahamnya itu dimiliki oleh orang perorangan WNI dan atau Badan Hukum Indonesia. Lalu ada perusahaan efek patungan yang jika sahamnya itu dimiliki oleh orang perorangan WNI, Badan Hukum Indonesia dan atau Badan Hukum asing. Perusahaan efek menurut POJK nomor 57/POJK.04 tahun /2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek wajib melakukan pengendalian internal terhadap perusahaannya. Untuk hal tersebut, perusahaan efek ini mempunyai kewajiban untuk membentuk fungsi. Yang pertama ada yang namanya manajemen resiko, dan yang kedua ada kepatuhan dan audit internal. Tadi udah dibahas golongan perusahaan efek itu bisa dikelompokkan jadi 2 golongan. Lalu di sini saya akan juga menjelaskan terdapat 2 jenis perusahaan efek nih yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini merupakan perusahaan yang memperoleh izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan lain sebagainya sesuai ketentuan pengawas dasar modal. Lalu yang kedua ada manajer investasi. Manajer investasi merupakan perusahaan yang telah memiliki izin dari OJK untuk melakukan kegiatan manajerial investasi. Manajer investasi ini saat ini juga sering disebut sebagai perusahaan yang mengelola portofolio reksadana yang berasal dari kumpulan dana milik masyarakat. Mungkin segitu aja penjelasan saya mengenai perusahaan efek. Terima kasih.